Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 November 2022. Sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan? Sudahkah kita juga saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah tiba saatnya untuk menuai. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir-akhir ini saudara, kita disajikan akan hari terakhir, yaitu hari penghakiman. Di dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu disampaikan, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Wahyu 14 ayat 15. Dikatakan karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Musim menuai selalu digambarkan sebagai hari penghakiman. Ini dapat kita lihat dari kitab Yoel 3 ayat 13, Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan ayat 37 sampai dengan 40. Saudaraku yang terkasih, dalam penciptaan Allah telah menetapkan kapan waktunya menanam dan menuai. Demikian juga waktu datangnya hari penghakiman saudara telah dipastikan oleh Allah. Buah keberdosaan manusia telah matang dan siap dituai. Dikatakan pada ayat 14. Penuaian ini memperlihatkan adanya pemisahan yang akan dilakukan Allah terhadap gandum dan ilalang. Jika gandum diibaratkan sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, maka ilalang diibaratkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Anak manusia diceritakan sedang menuai umatnya yang telah ditebus oleh darahnya. Ayat 15 sampai dengan 16. Malaikat lain diceritakan sedang menuai orang-orang anti-Kristus. Ayat 17 dan 18. Saudaraku yang terkasih, penglihatan yang disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat pada zamannya dan kepada jemaat pada zaman sekarang harus dilihat sebagai peringatan untuk menjauhi dosa saudara. Saya ulangi dan tekankan saudara, peringatan untuk menjauhi dosa. Pada waktu pengadilan terakhir, yaitu masa penuaian, nanti setiap orang akan diadili menurut iman dan perbuatannya. Pada waktu itu tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kita dapat bandingkan pada kisah 5 gadis bodoh dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita juga tidak mungkin saudara mengelabui Tuhan dengan kepuraan-puraan kita, seperti seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen di dalam masa hidupnya. Allah mengenal kebaikan dan kejahatan kita yang lebih dari apa yang kita kenal. Siapkah kita diadili dalam penghakiman terakhir ini saudara? Sebagai orang percaya harus siap. Namun realitanya saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering jauh dari persiapan. Bahkan kita menikmati akan hidup yang menjurus kita ke dalam dosa. Kita asik dengan keberdosaan kita, sehingga buah-buah dosa sudah matang dan saatnya dituai. Berdosa saudara, berarti kita melawan Allah. Kita menjauh dari Allah. Sadarkah kita kelak Allah murka dan marah kepada kita? Ingat, amarah Allah sangat mengerikan. Ia tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang melawan dirinya.
Bagaimana dengan diri kita saat Kristus datang kembali? Apakah kita dijumpai sebagai gandum atau sebaliknya kita menjadi ilalang yang siap dibakar, saudara? Saat inilah sekarang kita mempersiapkan diri, saudara. Kita lagi harus dengan lebih sungguh-sungguh, saudara. Kalau hari pengadilan terakhir itu tiba-tiba datang, lalu kita tidak siap, maka hidup kita akan berakhir dengan kengerian yang sangat dahsyat sekali, saudara. Saat penuaian tiba, maka tak akan ada dari kita terelakkan dituai. Adakah kita mempergunakan sisa waktu yang diberikan ini untuk mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, saudara? Masihkah kita tetap teguh menjalani hidup di dalam kasih dan kebenaran Kristus? Atau kita tak peduli, justru kita mengikuti dunia yang penuh gemerlapan? Ingat saudara, tanda-tanda akhir itu sungguh sudah mendekat. Peperangan di mana-mana telah terjadi, pemberontakan di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 11. Jangan kita seperti murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, saudara, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Lukas 21 ayat 7. Yesus mengingatkan dalam jawabannya, saudara, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Lukas 21 ayat 8. Melalui perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mau lebih sungguh-sungguh, saudara, mau hidup lebih dekat kepada Yesus. Kita mau tetap selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Selalu waspada dan berjaga-jaga, saudara. Pergunakanlah waktu yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Selalulah beranggapan bahwa esok tak ada lagi matahari bersinar. Maka perbuatlah yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, sertai kami selalu dalam perlindungan Engkau, agar kami dapat waspada dan selalu berpegang teguh kepadamu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.